Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Amri. Saya akan mempresentasikan tentang hukum perusahaan ya untuk mata kuliah hukum bisnis. Oke, pertama pendahuluan dulu. Pertama, Indonesia banyak lebih jumpai bentuk-bentuk badan usaha ya. Bagi besar merupakan bentuk badan usaha dari dulu zaman Belanda yang merupakan diantara telah diganti beberapa, namun masih ada sebagian yang masih menggunakan nama aslinya, misalkan Firma atau CV, UD dan lain sebagainya. Nah, perkembangan perusahaan di Indonesia ini telah berkembang pesat ya, dari PT, holding, sekarang masih banyak dan perjalanan yang masih banyak dan yang lainnya. Nah, organisasi perusahaan di Indonesia memiliki sumber hukum. Nah, tetapi untuk mendirikan sebuah PT tentu saja ada dasar hukumnya yang berlaku di Indonesia. Pertama, kitab hukum perdata KUHP PDT yang dikenal sebagai Bagel-Dik Wicok yang digunakan sejak tahun 1674. Terus yang kedua, kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang dikenal dengan nama Wetboek van Hovendel yang diberlakukan sejak 1874. Dan yang ketiga, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang lainnya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan, misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Yang ketiga, kebiasaan dan jurisprudensi. Yang keempat, pendapatan para ahli dan hukum. Nah, badan usaha yang berbadan hukum. Satu, itu ada PT. Kita lihat PT banyak dijumpai semua. PT itu adalah perseroan terbatas. Nah, landasan hukum PT ini adalah pada tanggal 16 Agustus 2007 telah dibesarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru untuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan berlakunya undang ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT itu dinyatakan dicabut dan tidak bisa berlaku lagi. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini meminjam terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab, baik dalam hubungan sosial maupun dengan lingkungan, sehingga terciptanya hubungan harmonis dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang PT ini tegas bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. PT merupakan subjek hukum yang mandiri yang eksistensinya tidak tergantung kepada keberadaan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pengertian terbatas harus diartikan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham terbatas pada saham yang memilikinya. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tentang PT ini, pemegang saham dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi sebagai berikut. Pertama, persyaratan perseroan badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Dan yang keempat atau yang D, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan. Jadi PT dibentuk kan biasanya ada akta notaris ya, misalkan modalnya berapa, bahwa tuan A bermodal sekian dengan sekian, terus komisarisnya siapa dan direksinya siapa, bahwa dibentuk PT itu dibentuk dalam sebatas untuk pemegang saham. Nah, prosedur pemberian PT nih, pertama ada pembuatan akte pernyataan notaris. Nah, yang tadi saya sebutkan, notaris itu badan hukum atau kantor hukum yang menerbitkan surat akte pendirian. Dua, yang meminta pengesahan kepada menteri kehakiman. Biasanya badan-badan ini
terjadi pada misalkan penjualan barang. Terus yang ketiga pendaftaran, yang ketiga pengumuman. Nah, dua aspek ini, akta pendirian dan SIUP mungkin ya, itu yang nanti akan sebagai landasan pada terbukanya PT seperti itu. Nah, akta pendirian perseroan telah disahkan dan akta perubahan anggaran telah disetujui atau diberitahukan kepada Menteri, dicatat dengan daftar perseroan dan diumumkan dalam bentuk berita negara Indonesia dilakukan oleh Menteri. Untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan, maka pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi Badan Hukum secara elektronik dan mengisi formulir isian. Dalam hal ini hanya pendiri yang dapat memberikan kuasa pada notaris. Nah, hal-hal minimal yang harus dimuat dalam anggaran dasar suatu PT yaitu antara lain nama dan tempat kedudukan perseroan, misalkan nama PT, nama PT A, misalkan PT B, itu nama C, itu harus jelas nama PT-nya. Terus kedudukannya juga kita harus jelas di mana. Nanti itu akan mempengaruhi tentang lokasi lokasi dari NPWP atau lokasi dari usaha tersebut. Maksud dan tujuan mendirikan PT itu apa? Misalkan kita ada pengen membuat usaha A atau misalkan membuat usaha B, mendagangkan barang A atau memperdagangkan barang B. Terus jangka waktu berdiri nih, jangka waktu berdiri itu jangka pendek, jangka panjang atau jangka menengah gitu kan. Apakah ini untuk dibuat untuk lama atau pendek? Besar modal dasar. Nah, besaran modal dasar ini tergantung pada nanti ke akta notaris ya. Misalkan 50 juta, 100 juta, mungkin bisa 1 miliar, tergantung dari pendapatan modal tersebut. Terus modal yang di store. Modal yang di store adalah modal untuk membuat menyetorkannya kepada dalam bentuk bank atau kas yang digunakan untuk mengelola perusahaan. Nah, serta nih susunan jumlah dan nama direksi. Nah, sudah saya sebutkan tadi di dalam akta itu, nanti di situ ada susunan direksinya siapa aja yang ditunjuk dan dewan komisarisnya siapa aja. Biasanya nanti setiap RUPS nanti mereka akan berkumpul dan rapat tahunan seperti itu untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan usahanya. Nah, undang-undang mengatur mengenai larangan dan penggunaan nama perseroan. Nah, pertama telah dipakai secara sah oleh perseroan yang lain dan sama dengan pokoknya dengan nama perseroan lain. Nah, nama ini tidak boleh dipakai untuk PT yang lainnya. Misalkan PT A nih sama dengan B, itu tidak boleh. Yang B, bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang ketiga, sama atau mirip dengan nama lembaga negara atau lembaga pemerintahan namun lembaga internasional kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan, tidak sesuai dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha dan menunjukkan maksud dan tujuan terdiri atas angka dan rangkaian huruf yang tidak membentuk kata atau mempunyai arti sebagai persoalan badan hukum atau persoalan perdata. Oke, lanjut nih, PT merupakan persoalan modal, sehingga modal yang dibagi atas saham merupakan ciri-ciri mendasar atau PT mengenal adanya 3 macam nih modal dasar. Modal dasar itu modal yang dikeluarkan oleh komisaris atau yang memiliki PT. Modal ditempatkan itu modal yang dijanjikan ya. Pendirian itu minimal 2% dari modal dasar itu. Misalkan modal ditempatkan ini modal yang langsung dipakai untuk keperluan usahanya. Modal yang di store nih. Biasanya modal yang di store itu adalah modal yang menambah ya, atau dari pemilik sahamnya. Nah, Undang-Undang PT mengatur syarat minimal modal dasar yaitu sebesar 50 juta ya. Jadi udah ada aturan modal saham minimal itu 50 juta. Penambahan modal besar dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. RUPS biasanya dilakukan oleh tahunan. Seluruh saham yang dilakukan untuk menambah modal harus terlebih dahulu didaftarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham yang sama, kecuali apabila menawarkan saham